masuk ke pintu utama kawasan Jababeka 1. Nah, ini PT Samsung. Nah, ini yang belok arah kanan menuju ke kawasan Jababeka 2. Nah, tapi karena berhubung hari ini saya mau nge-review kawasan Jababeka 1, maka saya ambil lurus, nanti belok kiri masuk pintu utama. Nah, di sini saya ambil arah kiri masuk ke pintu utama kawasan Jababeka 1, Jababeka Industri Park. Salah satu kawasan terbesar yang berada di daerah Cikarang. Nah, kita mulai masuk melalui pintu gerbang utama kawasan Jababeka 1. Nah, kalau di kawasan Jababeka 2 itu kalau nggak salah campur, selain adanya kawasan industri, di sana juga banyak perumahan dan ruko-ruko. Nah, tapi kalau di kawasan Jababeka 1 ini mutlak bahwa di kawasan Jababeka 1 ini semuanya benar-benar kawasan industri. Halo, assalamualaikum. Nah, ketemu lagi sama saya di channel Edo Wisata 98. Nah, kali ini saya mau mereview tempat atau kawasan Jababeka 1. Nah, Jababeka 1 ini adalah salah satu kawasan yang bisa dibilang terbesar yang berada di daerah Cikarang. Dan kawasan ini kawasan benar-benar mutlak industri ya, jadi nggak ada campur perumahan maupun ruko-ruko yang ada di sini. Semuanya benar-benar industri. Nah, jadi saya langsung ambil lurus saja. Nah, jadi saya nggak ambil arah ini ya. Nah, ini di samping sebelah kiri saya perusahaan atau PT Cikarang Primatek. Kalau nggak salah Cikarang Primatek itu produksinya perhotelan kayak sabun gitu, Rinso gitu. Pokoknya berhubungan dengan perlengkapan perhotelan. Nah, kalau tadi saya ambil arah kanan itu kalau nggak salah masuk ke Blok U ya. Nah, tapi saya mau ambil jalan utama dulu. Sebenarnya sih bisa bilang kalau kawasan Jababeka ini agak sulit sih. Nah, ini PT Tokai Tekstil Indonesia yang berada di sebelah kiri saya. Nah, di sini saya ambil arah kanan dulu deh. Oh, tapi ternyata jalannya ditutup ya. Jadi saya mau nggak mau harus lurus dulu. Jadi nanti kita balik arah lagi. Memang sih kayaknya sih kalau kawasan Jababeka 1 ini memang agak sulit kalau kita ambil arah berurutan. Karena memang kan kawasannya apa ya, terlalu luas dan memang nggak memanjang gitu. Jadi kayaknya kita nggak bisa ngambil cara utuh keseluruhan. Tapi akan saya usahakan semaksimal mungkin bisa saya ambil semua gambarnya atau videonya di sini. Nah, ini di depan saya PT Delim. Kalau nggak salah dulu tuh Delim tuh produksi sendok ya, tapi kalau sekarang saya nggak tahu. Nah, ini PT Delim. Karena perusahaan Delimnya pun memang udah berubah ya. Atau ternyata lagi sedang ada renovasi dia. Nah, di sebelah kanan saya itu PT Samsung. Jadi saya kira mudah-mudahan video saya ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang kebetulan nih udah dapat panggilan di kawasan Jababeka tapi belum tahu perusahaannya. Nah, teman-teman bisa menyimak atau menyaksikan video saya pada saat ini. Nah, ini di sebelah kiri saya PT AkzoNobel. Nah, dulu kalau nggak salah nih PT AkzoNobel itu produksinya cat. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu ya, karena emang udah lama banget. Dulu saya pernah masuk di PT itu, pernah kerja walaupun nggak lama.
Nah ini di sebelah saya perusahaan besar, tapi sayangnya nggak ini ya, nggak ada nama plang nama perusahaannya. Nah di sini saya balik arah, ambil arah kanan. Nah itu di depan saya PT Nissin sebenarnya. Kita ambil arah balik kanan dulu. Nah posisi saya pada saat ini berada di jalan utama kawasan Jababeka 1. Nah ini samping saya PT Cemco Harapan Nusantara apa ya? Agak terlalu cepat saya bawa kendaraannya, jadi saya nggak lihat. Nah, nanti jadi buat teman-teman nih, ini perusahaan atau PT Cemco. Cemco bisa bilang perusahaan yang terkenal sih di daerah Cikarang. Nah cuma Cemco itu kalau nggak salah merekrut karyawan itu hampir merata dari daerah Jawa Tengah. Ya mungkin ada beberapa persen aja dari orang-orang pribumi atau Kabupaten Bekasi ya. Cuma dia mayoritasnya diprioritasin kalau menurut saya dari Jawa Tengah sih. Nah ini sebelah kiri saya PT Samsung. Nah ini PT Samsung. Nah ini saya posisi masih di jalan utama ya, Jalan Jababeka Raya. Nah tadi sebelah kanan saya sebelah kanan saya. Nah ini PT MNT. Saya nggak tahu kalau ini ya produksi apa. Tapi kalau Samsung saya kira nggak usah dijelasin, nah, teman-teman pasti tahu lah yang namanya Samsung, perusahaan besar, produksinya apa-apa. Nah di samping sebelah kiri saya ini PT Asahi. Ini PT Air apa ini? Jadi ada sebagian perusahaan emang kagak ada nama ini ya, nggak ada nama perusahaan yang terbentang atau terpampang di pintu atau di muka perusahaan itu sendiri gitu. Nah di sini saya ambil arah kiri menuju ke PT Matel Utama atau PT Matel 1 ya, karena PT Matel kedua juga ada di kawasan Jababeka 2. Air Production. Nah ini PT yang tadi ini Air Production. Nah ini PT Titra. Jadi sini semua PT berada di ini ya, ini Wisma Cahaya Jababeka. Saya nggak tahu Wisma Cahaya itu Wisma PT apa ya. Jadi di sini perusahaan semua berada di sebelah kiri dari kendaraan saya. Nah ini PT Speedyung. Kayaknya sejenis kayak ruko itu ya. Oh perusahaan besar ternyata ke belakangnya. Ternyata PT ini udah habis ya. Dulu nama PT-nya apa ya? Saya lupa, dan saya pernah masuk ke PT ini sih waktu ada kegiatan dari RT setempat di mana saya tinggal. Nah ini PT Matel Indonesia. Nah, PT Matel ini bisa bilang salah satu PT yang besar juga yang ada di kawasan Jababeka 1. Produksinya dulu itu Barbie, tapi kalau sekarang kayaknya Hot Wheels deh. Sejenis mobilan itu, mobil besi. Nah posisi saya sekarang masih berada di Jalan Jababeka 5.
ini PT Erkindo. Dan ini kayaknya kayak PT udah terbelangkalai juga nih. Karena rumputnya aja udah tinggi banget. Jadi memang bisa dibilang dengan adanya COVID beberapa tahun yang lalu, menurut saya memang sangat berdampak sekali buat perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan Jababeka. Nah ini PT Evonik. Ini PT Siska Indonesia. Jadi agak bingung juga saya ngambil gambar videonya ya, kemana harus yang mana dulu gitu. Karena agak bingung juga nanti apa ya, kalau saya lurus terus, nah ini PT Pens Industri Indonesia. Menuju ke Kampung Teleng sih, atau keluar dari kawasan Jababeka 1. Tapi saya di sini saya mau ambil arah kiri dulu. Nah ini mungkin bisa bilang belakangnya perusahaan ya, jadi bukan di pintu utama ini. Walaupun ada beberapa perusahaan yang pintu utamanya di sini. Itu tadi PT Konitex, PT AEO. Nah ini saya mau Itachi. Nah PT Itachi itu dulunya sebenarnya perusahaan atau PT SOA. Cuma nggak tahu sekarang jadi PT Itachi. Mungkin berpindah saham barangkali. Nah ini yang di sebelah kanan saya kalau nggak salah PT-PT yang produksi batik. Jadi memang banyak kan di sini nggak ada nama PT-nya ya, hampir merata gitu. Cuma yang saya tahu di sini produksi batik sih. Nah ini di sebelah kanan saya PT Atsumi, PT Atsumi Indonesia, PT Kobayashi. Saya nggak tahu kenapa PT-nya dua ya. Nah ini Dian Pandu Pratama, PT Dian Pandu Pratama yang berada di sebelah kiri saya. Nggak tahu itu kenapa satu PT tapi nama PT-nya dua ya. Saya nggak tahu juga tuh. Ya walaupun pada intinya, nah ini PT Katsushiro Indonesia. Nah PT Katsushiro Indonesia ini kayaknya berdampingan dengan PT Itachi. Walaupun saya asli sini Cikarang, bahkan kampung saya atau rumah saya itu berada di dalam kawasan Jababeka lingkupnya, tapi saya nggak hafal semua perusahaan-perusahaan di sini dan produksinya apa-apa gitu. Nah ini di sebelah kanan saya PT Dharma Elektrindo, PT Dharma Elektrindo. Jam 9.50. Nah, ini istirahat kali itu, istirahat pertama itu biasanya kalau ada bel gitu. Nah ini di samping saya PT Itachi yang dulunya PT SOA. Kalau nggak salah mungkin sekitar belum sampai 1 tahun ya perusahaan ini berpindah nama, mungkin berpindah sahamnya juga kali ya. Nah ini dulunya SOA tapi sekarang jadi PT Itachi. Nah sekarang saya ambil arah kiri dulu, nanti saya balik lagi baru ambil arah kanan. Nah kalau PT Itachi ini gampang banget ya dibuat diingat, karena di samping di depan PT Itachi ini, nah ini PT Itachi di samping sebelah kiri saya. Di depan PT Itachi ini ada kali sih, kali yang lumayan luas juga ya. Jadi mungkin bisa bilang kali ini salah satu kali buat pembuangan air kawasan Jababeka 1. Nah ini sebelah kiri saya PT Patria. Nah ini PT Patria. PT Patria itu kalau nggak salah memproduksi ini ya kepala mobil besar maupun bak mobil besar.
mobil-mobil besar yang kayak buat di luar negeri atau kayak pengangkut batu bara gitu. Nah, di sini saya mau ambil kiri dulu deh. Karena di ini juga banyak beberapa perusahaan yang ada di sini. Nah, ini blok apa ya tadi ya, saya lupa itu. Nah, ini PT Changchun berada di sebelah kanan saya. Nah, ini yang di sebelah kiri saya. Oh, ini masih PT Patria ya ternyata ya. Nah, itu seperti itu PT Patria, produksinya bak-bak mobil besar. Nah, ini PT Patria masih. Nah, ini PT Komatsu. Nah, PT Komatsu ini bisa bilang PT yang luar biasa kalau menurut saya. Selain jadi bisa bilang PT Komatsu ini nggak lupa sama di mana perusahaan dia berdiri. Karena setahu saya bahwa PT Komatsu lah satu-satunya PT yang membantu SDN Harjamekar 03 yang kebetulan nggak jauh dari rumah saya SD-nya. Jadi kegiatan-kegiatan di SDN Harjamekar 03 itu benar-benar direspon banget sama dia. Bangunannya pun dibantu, bahkan anak-anak ada sebagian anak-anak yang berprestasi itu dapat beasiswa dari PT Komatsu. Nah, ini di sebelah kanan saya PT KMK Plastik. Nah, ini di sebelah kiri saya PT Administrasi. Nah, di sebelah kiri saya itu PT Matsumoto. Sebelah kiri saya PT MTN. Jadi saya kira mudah-mudahan video saya ini mampu membantu buat teman-teman yang kebetulan kepingin cari kerja di kawasan Jababeka 1. Walaupun setahu saya sekarang kerja kayaknya emang agak sulit banget kalau kita langsung masuk ke sebuah perusahaan. Biasanya udah di-handle semua sama yayasan-yayasan yang ada di daerah Cikarang. Tapi bila mana teman-teman emang ada panggilan dari satu buah perusahaan yang berada di kawasan Jababeka, teman-teman bisa menyaksikan video saya dulu. Nah, ini PT Lestari Teknik sebelah kiri saya. Nah, ini di sebelah kiri saya juga PT Asahi Diamond Industri. Nah, ini yang sebelah kanan saya ini PT Matel. Nah, tadi saya itu di depan ambil arah apa itu namanya kiri. Nah, itu tadi jalan yang saya lewati. Nah, di sini. Ini tadi jalan yang saya lewati sebenarnya. Tapi emang agak sulit juga sih, emang begini sih apa bloknya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya masih berada. Sekarang saya mau menuju ke ini ya, apa lampu merah yang mau menuju ke arah Teleng. Nah, cuma sebelum sampai lampu merah saya di sini mau belok dulu deh. Nah, ini saya jalan Jababeka 7D. Kalau nggak salah ya itu angka Romawi, saya nggak begitu hafal dengan angka Romawi sih. Nah, ini di sebelah kiri saya PT Postur Isolasi Buana. Nah, sebelah kanan saya itu PT Ekolab. Nah, itu sebelah kanan saya PT Lazuardi. Nah, di sini, nah tadi saya itu kalau kita belok ke arah kiri itu tadi jalan saya. Nah, ini PT Sari Roti. Saya nggak tahu PT Sari Roti itu di sini ada dua. Ini satu dan ada juga di dekat Kampung Kebun Kelapa. Itu satu juga.
Nah, berhubung video ini bisa bilang terlalu panjang durasinya, maka video ini saya bagi menjadi dua episode. Nah, jadi buat teman-teman yang kepingin tahu kelanjutannya, teman-teman bisa menyaksikan video episode keduanya. Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga video ini bisa menghibur kalian sekaligus bisa menambah informasi buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.